Nah, oke. Mudah-mudahan kita sedang menuju tipe jenis hati manusia yang ketiga. Nah, malam hari ini sama-sama bakalan kita lanjutkan apa-apa aja tips menuju qalbun salim, menuju hati yang bersih, yang sehat, lurus, dan insya Allah selamat. Itu ya Bunda. Oke. Nah, kemarin kan kita udah bahas 5 poinnya. Apa aja itu Bunda? Yang pertama, cara menuju qalbun salim itu. Fokus pada akhirat. Pada akhirat. Fokus pada akhirat. Yang kedua, Harus merespon sesuatu dengan tepat. Merespon dengan tepat. Yang ketiga, tips ketiga. Selalu ingat Allah. Kita harus selalu ingat Allah kapanpun dan di dimanapun. Yang keempat, menyesali ini harus banget ya, misalnya terutama kemungkinan tahajud kan, waktu-waktu enaknya tidur itu ya Bunda. Nah, ketika kelewatan tahajud, nah kita harus punya perasaan menyesal semenyesal mungkin. Oke, kemudian yang kelima, berasa kehilangan saat tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Udah pada catat ya semua poin-poin yang udah dibahas di 2 minggu lalu ya. Nah, sekarang udah pada disiapkan belum nih alat tempurnya, alat catatannya, bukunya, pulpennya? Udah. Mungkin yang pakai handphone, pakai laptop udah dipersiapkan handphone dan laptopnya. Nah, pakai buku boleh diangkat dulu bukunya. Alat tulisnya. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Oke, udah siap semua. Oke, Masya Allah. Udah siap belajar lagi ya malam hari ini? Ya. Insya Allah. Sebelum belajar, mari kita sama-sama luruskan niat bahwasannya pada malam hari ini kita semata-mata ingin mencari ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat kita praktekkan dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan untuk orang-orang yang kita sayangi. Nah, mungkin dari ayah, bunda, abang, kakak yang belum wudu, boleh dipersilahkan wudu terlebih dahulu, agar ilmu yang didapatkan pada malam hari ini lebih berkah. Udah pada wudu semuanya? Udah, mantap. Berarti udah siap ya? Oke, Masya Allah, tabarakallah. Udah siap untuk dapat materi lanjutan lagi malam hari ini? ya. Oh, siap. Yang sudah siap katakan saya. Saya. Ya, oke. Angkat jempol. Mantap, Bunda Ida dan Bunda Sri Rahayu. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita cek dulu ya, Kak Siti Fatimahnya udah hadir di tengah-tengah kita. Oke, kita sapa terlebih dahulu ya Kak Siti Fatimahnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Siti Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Suaranya jelas nggak ya? Agak menggema sedikit Kak suaranya. Boleh tes Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Oke, malam hari ini insya Allah kita bakalan melanjutkan materi yang sempat tertunda, yaitu 11 tips qalbun salim part 2, yang insya Allah akan sama-sama kita simak, yang akan menyampaikan, yang akan sharing, itu adalah Kak Siti Fatimah. Nah, Kak Siti Fatimah, apakah sudah ready nih Kak buat lanjut dan menyapa ya Bunda, Abang, Kakak semuanya nih? Ya.
Oke, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pada malam hari ini untuk melanjutkan materi. Nah, kepada Kak Siti Fatimah, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara Siti terdengar dengan jelas atau tidak? Jelas. Terdengar jelas. Alhamdulillah. Mantap, mana jempol mantapnya? Mantap ya, jos ya suaranya ya. Ya. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali seperti biasa hari Senin malam ya kita berkumpul untuk agenda Zoom silaturahmi keluarga besar MIM Indonesia. Nah, nggak bosan-bosan Siti menyapa ayah bunda, mengatakan bahwa agenda setiap Senin malam ini itu luar biasa. Untuk apa? Untuk kita mempererat ukhuwah Islamiyah gitu, karena kita insya Allah keluarga besar santri MIM Indonesia ini deketnya, kenalnya ada di satu lingkungan ya, karena Quran. Nah, insya Allah sesuatu yang dekat dengan Quran maka akan mulia dan dimuliakan. Insya Allah Siti berdoa kepada Allah agar bunda-bunda, ayah-ayah Siti semuanya di sini Allah berikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah. Di sini senang sekali, rame, ada sekitar 150-an orang, 149 yang join ya. Ada Pak Bambang, Masya Allah, istiqomah sekali beliau. Sehat ya Pak Bambang ya. Lalu Bunda Nini, Masya Allah. Yap. Lalu Bunda Hartining sih pokoknya ini ayah bunda yang open kamera, yang saat kajian ini wajahnya kelihatan, ini luar biasa. Siti respect sekali, karena apa? Karena tidak semua orang Allah izinkan mendapat kesempatan untuk duduk rapi, belajar dan sharing. Benar? Begitu. Nah, santri MIM ini ayah bunda, santri MIM ini ada totalnya itu lebih dari 10.000 orang. Nah, dari 10.000 orang itu yang hadir malam ini adalah ayah bunda semuanya. Maka dari itu ayah bunda semuanya adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang Allah beri hidayah di dalam hatinya untuk belajar malam ini. Begitu ya, kita doakan juga yang belum Allah berikan kesempatan untuk bergabung di malam ini. Semoga next time ataupun minggu depan bisa hadir ya, bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Oke, nah alhamdulillah setelah penantian 2 minggu ya, akhirnya kita melanjutkan materi yang menurut saya ini seru ya bunda-bunda. Karena apa? Karena berbicara tentang kolbun salim itu adalah kita berbicara tentang diri kita sendiri, tentang hati kita sendiri. Benar? Sip. Oke. Nah, di sini ayah bunda semuanya sudah memegang catatan sebelumnya? Sudah ya, biar nanti insya Allah langsung dilanjutkan saja. Nah, tadi karena Kak Reza sudah mereview materinya, untuk yang belum hadir di 2 minggu lalu di materi 1-5, oke, di materi 1-5 itu bisa ditonton di YouTube-nya MIM Indonesia ya. Siapa di sini yang udah subscribe YouTube MIM Indonesia? Izin off cam masih di perjalanan. Siap Bunda Nina fi amanillah ya.
Oke, nah langsung saja kita lanjut. Hari ini kita mau bahas tentunya yang lebih seru lagi karena mulai dari nomor 6 sampai nomor 11 itu nanti akan banyak prakteknya gitu. Insya Allah nanti di akhir kita akan menghafal, mungkin ada beberapa ayah bunda yang sudah hafal doa ini, tapi biar nanti kita belajarnya bareng-bareng gitu ya, biar semuanya dapat, semuanya hafal, nanti kita akan hafalin bareng-bareng, tentunya dengan metode MIM. Sip. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita lanjut untuk sebentar ya, share screen dulu. Kita alhamdulillah Allah izinkan karena qadarullah ya, untuk ayah bunda yang kemarin hadir ya minggu lalu itu kami bertepatan dengan agenda pondok gitu ya. Jadi untuk Zoom-nya itu materi lanjutan dari Kolbun Salim ini tidak bisa dilanjutkan. Nah, alhamdulillahnya kita dapat rezeki, dapat kajian langsung dari kiai seperti itu. Oke, nah ini materi-materi yang kemarin sudah disampaikan ya, bunda-bunda, ayah-ayah semuanya. Kita lanjut di nomor 6. Nah, nomor 6, seperti yang Siti sampaikan tadi ya, ini akan banyak prakteknya. Maksudnya praktek gimana Mbak Siti gitu ya. Ini itu butuh diri kita yang mau untuk mencoba hal ini gitu. Nah, nomor 6 poinnya adalah larilah kepada Allah dalam setiap situasi. Kelihatan ya share screen-nya ya Ayah Bunda ya? Ya, jelas ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini di sini Allah menuliskan di Quran surah Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah. Fafirru itu artinya maka berlarilah ilallah menuju Allah. Nah, apa Mbak Siti maksudnya? Kok menuju Allah lari-lari gitu ya? Nah, begini ayah bunda semuanya. Ini sudah dituliskan ya keterangan di bawahnya sini dengan firman-Nya ini Allah memerintahkan kepada kita semua agar berlari menuju Allah. Berlari di sini yang dimaksud adalah agar lebih mudah untuk dipahami dan kita praktekkan. Dianalogikan seperti ini. Berlari menuju Allah itu ibarat kita berlari dari kejaran singa. Nah, gimana kira-kira? Kalau ayah bunda sedang dikejar singa ini, nauzubillah ya, semoga jangan pernah ya, karena agak ngeri gitu. Nah, ketika kita lagi dikejar singa gitu ya, kita akan berlari kencang. Bahkan kita tuh sampai nggak memperdulikan rasa sakit, kayak lari aja gitu yang kencang. Meskipun udah ngos-ngosan, ngap gitu ya, apalagi untuk yang nggak pernah lari. Tapi karena kondisinya genting, dikejar sama singa, ini pilihannya kalau berhenti, dimakan singa. Kalau lanjut, maka insya Allah akan selamat. Karena itu adalah sebuah ikhtiar. Nah, ketika kita dikejar singa, terus kita tuh berlari aja kencang gitu ya, tanpa kita memperdulikan rasa sakit, entah betisnya udah nggak kerasa gitu ya, pokoknya lurus, aku harus lari aja gitu. Nah, ini kita nggak lihat tuh kanan kiri ada apa, ada makanan favorit kita, ada abang-abang somai, ada yang jual cilok, ada yang jual misal Gen Z gitu ya, Gen Z sukanya pizza gitu ya, seblak misalnya. Itu di kanan stop ya ngobrol mulu udah siapa yang dengerin gak ada yang dengerin Umi doang. Oke, Alvan ada yang bocor ya kayaknya tadi ya. Meskipun itu adalah favorit kita, di kanan di kiri ini ada favorit kita banget gitu, itu kita tetap nggak pedulikan karena apa? Satu, tujuan kita bebas dari kejaran singa. Kita fokus aja. Nah, itu tuh bukti orang fokus adalah dia fokus aja ke tujuannya. Tujuannya apa? Bebas dari singa kan? Nah, makanya dia nggak memperdulikan apa tuh distraksi dari kanan kiri itu dia nggak memperdulikan sama sekali. Nah, begitulah maksud Allah di ayat ini. Allah pengen saat mengejar Allah gitu ya, itu kita fokus, kita nggak ada tuh rasa peduli sama bujuk rayu dunia.
Padahal kita tahu dunia ini hanya sementara. Sedihnya sementara. Bahagianya sementara. Habis nangis nanti happy. Habis happy nangis lagi. Bener nggak? Ada nggak yang selama hidupnya sedih terus? Tidak. Tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada gitu. Pun begitu juga yang happy. Nggak ada orang yang hidupnya happy terus. Pasti ada sedihnya. Nah, gitu ya. Kunci jawabannya apa nih? Karena begini, ayah bunda semuanya. Ketika kita berlari menuju Allah, itu pasti ada godaan di kanan dan di kiri. Ada distraksi. Nggak boleh kita jalannya cuma lurus aja gitu. Pasti ada kerikil, ada lubang kecil mungkin gitu. Nah, tapi ketika kita pengen hati kita menjadi kolbun salim ataupun hati yang sehat, hati yang damai, hati yang tentram gitu ya. Nah, itu Allah pasti akan beri ujian. Nah, tadi sudah disampaikan ada yang happy terus. Ada yang happy lalu sedih. Ada yang sedih lalu happy. Nah, itu berarti Allah itu menguji kita terhadap kebaikan dan keburukan. Itu insya Allah nanti akan didetailkan lebih lanjut di poin selanjutnya. Nah, tapi ketika kita sedang berlari menuju Allah, ada 2 kunci jawaban. Nah, ada yang tahu kunci jawabannya? Di Quran surah Al-Baqarah ayat 45, ada yang tahu apa bunyinya? Wasta'inu bisabri wassalah. Masya Allah, tabarakallah. Siapa itu yang jawab? Luar biasa ya. Nah, Quran surah Al-Baqarah ayat 45 ini kunci jawaban yang insya Allah kalau setiap ada kejadian apapun dalam kita, kalau kita berpegang teguh dengan 2 ini, insya Allah akan mudah gitu. Meskipun jalannya tidak mudah, tapi kita melewatinya dengan hati yang lapang. Ketika hati sudah lapang, maka semuanya terasa mudah, terasa ringan, enteng gitu ya. Nah, ini kunci jawabannya adalah sabar dan sholat. Wasta'inu. Nih, di sini Allah sebutkan wasta'inu. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah bisobri, dengan sabar, wassalat, dan sholat. Nah, cukup sebenarnya 2 itu aja. Tapi kalau disempurnakan dengan poin yang ketiga ini, maka akan sempurna. Apa itu poin ketiga? Ini. Ada kejadian, ada masalah, sabar. Sholat gitu ya, ngadu sama Allah. Nah, ketika kita udah ngadu, kita sama Allah, terus kita udah sabar gitu. Ada 1 agar sempurna, yaitu tetap bersyukur. Contoh, gitu ya. Contoh, misal kita Allah uji dengan sebuah penyakit, gitu. Allah uji dengan sebuah penyakit. Nah, terus kita sabar menghadapinya. Oh, oke. Mungkin saat ini Allah lagi pengen laundry saya. Karena sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu menggugurkan dosa. Terus kita sholat aja, kita ngadu, ya Allah, Engkau tahu yang terbaik gitu ya. Nah, terus udah sabar, udah sholat, kita kunci dengan kesempurnaan yang ketiga, yaitu tetap bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah meski sakit, tetap bisa sholat, tetap bisa kumpul sama anak-anak. Ada kok yang lagi sakit, itu misalnya di ruang ICU, dijenguk aja nggak bisa sama keluarganya. Nah, ketika kita udah menyempurnakan dengan kunci yang ketiga, yaitu bersyukur, maka insya Allah semuanya akan jauh lebih enteng, jauh lebih mudah kita menghadapinya. Nah, itulah seni kita dalam menata hati. Nah, makanya kolbun salim tadi ya. Ini makanya sih tadi bilang,
poin 6 sampai 11 ini banyak prakteknya. Gitu. Nah, ini aja satu poin gitu ya, satu poin berlari kepada Allah itu aja ada 3 yang harus kita lakukan. Harus sabar, harus sholat, harus bersyukur. Nih, bagaimanapun kondisinya, sesakit apapun rasanya, sederas apapun air mata mengalir gitu ya, niscaya Allah langsung yang akan memberi kekuatan ketika kita menghadapi masalah, tapi kita larinya kepada Allah, bukan lari ke yang lain. Gitu. Sip, dapat ya Ayah Bunda ya untuk poin ke-6. Dapat dipahami? Sip, oke. Alhamdulillah. Kita lanjut yang ke-7. Nah, tadi kita ketika menghadapi sesuatu gitu ya, kita lari kepada Allah. Kita lari menuju Allah sekencang-kencangnya, sefokus-fokusnya gitu. Nah, selanjutnya poin yang ke-7 adalah nggak cukup kita ada sesuatu, kita cuma lari kepada Allah, tapi ada satu yang harus kita lakukan, yaitu poin ke-7. Apa? Jadikan Allah sebagai prioritas. Oke. Nah, ketika kita menjadikan Allah ini sebagai prioritas, gini aja, sebelum kita masuk ke sini ya, contoh. Misalnya, Siti punya seorang suami. Nah, suami Siti itu sibuk banget gitu ya, sibuk banget. Pokoknya kontak di WhatsApp-nya itu pasti koordinasi tentang pekerjaan. Ada 500 grup gitu. Nah, terus chat Siti masuk ke HP suami. Gitu. Sampai sini jelas ya. Chat Siti masuk ke HP suami, ke WhatsApp suami. Nah, masuklah di situ pesan dari Siti di antara tumpukan ratusan chat dari koordinasi pekerjaannya beliau gitu ya, suami. Nah, lalu karena suami ini menjadikan Siti, yaitu istrinya, prioritas, meskipun bertumpuk, pasti dibalas duluan. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari prioritas. Gitu. Bukan waktunya yang tidak ada, bukan tidak sempat, tapi bukan prioritas. Kalau sudah masuk ke dalam kategori prioritas, maka sesedikit apapun waktu yang dimiliki, sesibuk apapun, pasti akan tetap membalas. Kalau nggak sempat ngetik, pasti voice note. Maaf sayang, aku lagi sibuk, misal. Gitu. Nah, itu ketika kita berada di tingkat prioritas seseorang. Nah, tapi kalau kita mau hati kita menjadi kolbun salim, hati yang tenang, hati yang damai, hati yang bersih, hati yang sehat, maka kita harus menjadikan Allah sebagai prioritas. Gitu. Nah, contoh azan berkumandang. Gitu. Itu azan itu panggilan untuk apa? Bunda-bunda dan ayah-ayah. Sholat. Sholat. Nah, ketika kita sudah memprioritaskan Allah, maka meeting-meeting di kantor pun akan berhenti ketika azan berkumandang. Karena apa? Oh, ini big boss, gitu ya. Big boss udah manggil. Dan Allah ini prioritas saya. Jadi, tetap yang harus saya lakukan adalah mengerjakan yang prioritas dulu. Gitu. Kita menjadikan Allah sebagai prioritas. Contoh, dapat musibah juga, misal. Tadi sholat, udah kita memprioritaskan Allah. Terus dapat musibah. Bukan menyalahkan siapapun, bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan suami, atau bukan menyalahkan istri, bukan menyalahkan anak, misalnya ya. Bukan menyalahkan takdir, tapi kita langsung ingat, oh, ini dari Allah.
gitu. Kita terhubung tuh, apapun kejadiannya selalu terhubung kepada Allah. Sertakan Allah dalam setiap keputusan yang dibuat. Misal, Siti sering sekali mendengar kisah-kisah ada orang yang sudah bekerja misalnya di sebuah lingkungan, dan karena lingkungan itu tidak memprioritaskan Allah gitu ya. Lingkungan itu pokoknya mau duha susah, mau sholat tepat waktu susah. Nah, itu kan berarti lingkungan itu sudah tidak memprioritaskan Allah. Nah, terus galau nih satu orang ini. Apakah resign atau tetap di situ gitu. Kalau tetap di situ berarti dia mengorbankan STW-nya, mengorbankan sholat sunnah kayak duhanya gitu yang terlewat gitu kan. Nah, terus dia galau. Nah, ketika mengambil keputusan selalu libatkan Allah gitu. Apa nih kepentingan Allah yang ada di sini gitu. Ya Allah, jadi tuh diniatkan gini. Ya Allah, hamba memutuskan untuk resign dari sini agar hamba bisa sholat tepat waktu, agar hamba duhanya nggak kejar-kejaran. Nah gitu. Itu tuh salah satu contoh kita mengambil keputusan, kita melibatkan Allah. Kita mengambil keputusan itu, kita melakukan hal itu semata-mata hanya untuk Allah dan menyenangkan Allah. Insya Allah kalau kita menjadikan Allah sebagai prioritas, maka insya Allah kita juga menjadi hamba yang prioritas. Nah, misalnya bunda-bunda nabung di bank gitu ya, atau menjadi langganan prioritas gitu. Nah, itu pasti didulukan kan? Oh, ini mau apa gitu. Nah, pasti kan didulukan. Begitupun kita. Kalau kita sudah menjadi hamba prioritas, maka Allah akan, kalau kita berdoa itu Allah langsung kayak, oh hambaku minta ini gitu. Tentu saja untuk menjadi hamba yang prioritas gitu, kita harus istiqomah, harus punya hati yang jernih dulu. Gitu ya, bunda-bunda ya. Sip. Poin yang ke-6 tadi apa? Berlari menuju Allah. Terus yang ke-6. Ya, 6. Terus yang ke-7 menjadikan Allah sebagai Prioritas. bukan nomor sekian ya, bukan nomor sekian tapi yang utama, paling utama. Sip. Masih sanggup lanjut? Lanjut nggak? Siap. Lanjut. Ya Allah, sip. Seneng nih kalau semangatnya gini. Oke, kita lanjut. Poin yang ke-8. Tadi kita udah berlari menuju Allah. Terus yang ke-7, kita jadikan Allah sebagai prioritas gitu. Nah, terus tadi udah ya kita menjadikan Allah sebagai prioritas. Terus poin yang ke-8 adalah kita atur waktu kita hanya untuk kegiatan yang bermanfaat. Nah, ini kita coba pelajari gitu ya tentang waktu. Satu orang dikasih Allah waktu dalam satu hari itu berapa jam? 24. 24? 24 jam. 24 jam. Oke. Semua orang di bumi ini gitu ya, Allah memberi waktu 24 jam. Ada yang dikasih 26 jam? Ya. Tidak. Alhamdulillah. Oke, berarti kita sama. Kita atur waktu kita yang 24 jam ini hanya untuk hal-hal ataupun kegiatan yang bermanfaat. Nah, jangan sampai kita buang-buang waktu tanpa manfaat. Nah, Mbak Siti, ngomong-ngomong waktu nih. Nah, apa sih waktu itu? Nah, ada yang tahu nggak waktu apa? Siapa yang bisa bantu Siti? Wal asri.
Wal asri innal insana lafi Masya innal Allah. insana lafi khusr. Oke, sip. Nah, ada lagi? Apakah waktu itu? Apa itu waktu? Ada yang bisa bantu? Al waktu kasoib, waktu itu seperti pedang. Masya Allah. Ini langsung ini bahasa semua ya. Masya Waktu Allah. adalah uang. Mantap. Waktu adalah uang. Cuan ya Pak ya. Pak siapa itu tadi? Memang bapak-bapak apalagi ini pertengahan bulan gitu ya. uang gitu. Oke. Nah, waktu ini di slide setelahnya. Waktu itu Sesuatu yang paling berharga. Masya Allah. Sip. Oke. Waktu adalah ini. Ganda. Kesempatan. Oke. Waktu adalah ibadah. Masya Allah. Luar biasa. Memang beda ya. Memang beda jawaban santri mem ini. Oke. Nah, apa itu waktu? Nah, waktu adalah investasi terbesar dalam hidup ini. Gitu. Nah, kenapa kok dibilang investasi Mbak Siti gitu ya? Nggak ada tuh menghasilkan rupiah-rupiah dari waktu gitu ya. Gitu. Kalau gini aja Ayah Bunda, kalau misalnya kita tadi berbalik ya ke yang ini, mengatur waktu hanya untuk kegiatan yang bermanfaat. Bayangin, misal waktu kita 8 jam itu misal untuk tidur gitu ya. Terus 16 jam lainnya untuk kita bekerja. Nah, bayangin kalau waktu 16 jam ini tidak kita manfaatkan. Kita cuma leleh aja gitu. Memang ada rezekinya gitu ya. Memang ada rezekinya, makan, perut tercukupi gitu ya. Nah, tapi itu tidak bermanfaat. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi, dalam membagi waktu yang merupakan investasi kita dalam hidup ini, itu kita harus bijak. Gitu. Ada 4 aspek yang harus kita bagi waktunya dengan cermat, dengan cerdas, dengan ideal. Gitu. Apa aja 4 poin itu? Ibadah. Nah, ini ibadah itu harus kita atur waktunya. Makanya sholat itu ada waktunya ya, bunda-bunda. Enggak yang dalam satu waktu itu bisa kita sholat gitu berapa rakaat untuk 7 hari ke depan. Nah, itu nggak bisa. Gitu. Makanya di sini dalam segi ibadah kita yang 5 waktu itu Allah benar-benar mengatur sedemikian rupa untuk kita. Bayangin. Saat kita tidur nyenyak-nyenyak gitu ya. Nyenyak, tiba-tiba terpaksa bangun untuk sholat subuh. Gitu. Terus kita lagi hektik, bekerja, ini, itu, meeting, sana, sini, telepon konsumen, deal-dealan. Tengah hari itu disuruh berhenti. Sholat zuhur. Sholat zuhur. Terus lagi hektik juga, masih meeting di tengah-tengah, apalagi waktu kerja cuma tinggal beberapa jam lagi gitu ya. Disuruh break dulu, nggak peduli sesibuk apa. Azan lagi, sholat asar. Nah, setelah selesai kerja, pangpung gitu ya. Sibuk, hektik, dunia ini hektik gitu. Pulang kerja, macet. Capek, badan maunya langsung istirahat. Oh, nggak bisa, kata Allah. Sholat maghrib dulu, mana maghribnya sempit pula waktunya ya. Nah, itu. Nah, setelah itu udah ngantuk banget, capek, pokoknya mau tidur. Oh, nggak bisa, kata Allah. Sholat isya dulu di waktu yang sudah ditentukan. Nah, maka dari itu, kalau kita tidak cermat dalam membagi waktu, investasi kita, maka nanti ibadahnya ikut berantakan. Terus bekerja, bersosialisasi. Nah, ini ya hubungan
antara sesama manusia. Karena kita hidup itu tidak cuma hubungan kita dengan pencipta ataupun dengan Allah, tapi dengan manusia juga. Hablum minallah, oke. Hablum minannas, mantap. Gitu. Terus menjaga kesehatan. Dalam hal ini misal olahraga gitu. Nah, ini 4 aspek penting dalam kehidupan ini harus kita bagi gitu. Waktunya beribadah ya beribadah. Hatinya full heart saat beribadah. Saat bekerja, hatinya juga full heart untuk memberikan yang terbaik gitu. Saat bersosialisasi ya udah full heart, hatinya tuh full di sosialisasi itu gitu. Menebar kasih sayang ke tetangga, berbagi gitu ya. Tetangga sakit dijenguk gitu. Tuh. Terus menjaga kesehatan. Nah, kenapa kita harus menjaga kesehatan? Karena untuk ibadah itu kita butuh badan yang prima. Pernah nggak ayah bunda merasakan kok kayaknya pas sakit nih ibadah tuh jadi nggak afdol, sakit semua badan gitu ya. Nah itu tuh makanya Rasulullah sampai ada itu ya, sampai ada tips sehat ala Rasulullah. Nah itu di sini Siti nggak bahas itu karena bukan ahlinya gitu. Nah itu bisa dilihat materi-materi tentang dari Dr. Zaidul Akbar yang beliau memang hidup sehat ala Rasulullah gitu. Nah itu harus dipelajari gitu karena kalau kita nggak belajar, Guru Siti pernah menyampaikan bahwa stop jadi orang awam, jangan mau jadi orang awam. Ilmu-ilmu itu bertebaran di Al-Quran ada, kalau sekarang udah zaman teknologi itu ada di YouTube gitu ya. Nah, itu kita belajar gimana sih Rasulullah dulu hidup gitu ya. Bagaimana cara beliau menjaga kesehatan gitu. Bagaimana cara beliau kisah-kisah beliau dengan para sahabat itu gimana? Perhatiannya Rasulullah sama tetangga, sama sahabat gitu. Nah, itu ada gitu. Tinggal kitanya mau apa enggak mencari tahu dan mempelajarinya. Oke. Nah, terus ini membuang waktu sama dengan menyia-nyiakan investasi. Sip. Nah, setelah nomor 8 kita udah atur waktu kita gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah atur waktu kita ke dalam 4 aspek itu dengan baik dan benar serta tepat gitu ya, maka insya Allah hati kita itu enggak semrawut, ayah bunda. Nah, ini kalau tips yang nomor 8 ini kita lakukan, insya Allah itu akan teratur, rapi gitu, tenang hidupnya. Nah, terus yang 9, fokus pada kualitas, bukan hanya kuantitas. Nah, ini sering kita, ini bahkan saya sendiri juga pernah mengalaminya gitu ya. Ini ayah bunda, di situ di-highlight bukan tentang berapa rokaatnya. Misal kita sholat tahajud, bukan tentang sampai 11 rokaat, 12 rokaat, 8 rokaat, tapi ngelakuinnya cuma sambil tidur gitu. Nah itu cuma mengejar kuantitas. Nah kalau kita mau upgrade hati kita menjadi kolbun salim gitu ya, kita nggak cuma fokus di kuantitasnya, tapi di kualitasnya gitu. Bagaimana kualitas setiap rokaatnya? Udah paham atau belum bacaannya? Allahu Akbar, apa artinya? Ada yang tahu? Allah Maha Allah Maha Besar. Besar. Allah Maha Besar. Setiap sholat itu kalau ayah bunda baca artinya itu luar biasa. Nah doakan insya Allah beberapa waktu ke depan kita di keluarga MIM ini akan ada pelatihan sholat khusyuk bersama Kiai YN. Tapi untuk waktunya kita belum bisa infokan. Yang pasti ayah bunda wajib save nomor admin atau follow Instagram MIM Indonesia. Pokoknya semua kanal-kanal yang ada info terupdate terkait MIM Indonesia, nah itu pokoknya ayah bunda follow aja gitu. Nanti kita akan langsung sebarkan. Nah,
sedikit banyak ayah bunda di sini adalah santri mim. Mim itu menghafal dengan metode yang kita juga baca artinya. Gitu. Nah, berbeda kita membaca an-naba dulu yang cuma baca amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu kita cuma baca Arabnya. Tapi kalau di mim karena kita udah baca artinya, Masya Allah tuh jadinya bacaan naba luar biasa gitu ya. Di ayat 8 tuh memang terjawab, setiap orang diciptakan berpasang-pasangan. Jadi meskipun jomblo jangan khawatir gitu. Di An-Naba udah tertulis tuh. Gitu ya, misal. Nah, ini. Terus kalau misalnya sedekah bukan berapa rupiahnya, tapi bagaimana kualitas hati kita saat bersedekah. Apakah niatnya lillah atau biar dilihat atau apa? Nah, seperti itu. Jadi pastikan kualitas hatinya. Next, yang ke-10. Nah, ini yang tadi Siti katakan akan kita bahas lebih lanjut di poin yang ini, yang tadi ya, yang poin yang 6. Cek hati secara berkala. Istilahnya heart check up. Gitu. Jadi bukan cuma ada medical check up ya. Bukan cuma ada medical check up, jantungnya sehat apa enggak, tulangnya sehat apa enggak gitu ya, misal kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa, enggak cuma itu yang ada yang harus di-check up. Tapi hati kita juga harus kita cek secara berkala. Nah, jangan mencintai apa yang Allah tidak cintai. Gitu. Terus jangan melakukan apa yang Allah larang. Gitu. Ini step untuk kita ngecek hati kita. Apakah saya ada mencintai sesuatu yang tidak Allah cintai ya? Misal, cinta banget makan makanan yang belum ada label halalnya. Itu kira-kira Allah cintai apa tidak? Tidak. Layarnya belum pas. Gimana maksudnya, Bu? Tidak. Ini Bunda Isma gimana? Sudah aman ya? Layarnya aman ya? Aman. Oke, skip. Nah, gitu. Terus, selama ini saya itu udah melakukan apa yang Allah perintah atau masih ada ya yang Allah larang, tapi masih saya lakukan. Contoh, masih melakukan atau terjebak riba. Padahal jelas-jelas Allah melarang itu. Gitu. Itu contoh. Insya Allah ayah bunda di sini udah nggak ada nih yang terjebak riba. Ya. Kalaupun memang masih ada, kita doakan, minta banget sama Allah, ya Allah, hamba tahu ini salah, hamba tahu ini engkau larang, engkau kecam, engkau nggak suka ya Rob. Mohon ya Allah bantu, bimbing, beri petunjuk agar hamba terbebas dari riba. Gitu. Nah, itu harus didawamkan secara sadar ataupun tidak sadar, itu harus kita minta. Karena Allah Maha Pemberi, gitu. Allah Maha Kaya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Gitu ya. Sip. Nah, jangan sombong. Nah, ini hati-hati. Hati-hati dengan hati. Tetap rendah hati, tetap bersabar. Nah, balik lagi ke sabar tadi ya. Itu memang sabar itu mudah diucapkan, cuma 5 huruf, gampang diucapkan, tapi sulit mempraktekkan. Oke, misal ujian kesabaran paling mudah. Lagi fokus Zoom gini ya. Lagi fokus Zoom gini. Terus ada anaknya masih punya anak masih usia ya batita gitulah, bawah 3 tahun ya, umur 2 tahun gitu. Yang lagi aktif-aktifnya. Nah, terus lagi nyatet nih, lagi kajian gini, lagi sharing gitu. Terus tiba-tiba dapat materi tentang sabar pula. Nah, lalu si anak mendekat. Pegang buku seret.
sobek bukunya. Langsung sabar, padahal barusan dapat materi sabar. Nah, ada nggak yang Sinyalnya juga sabar, sinyalnya betul. Betul sekali Bundaku, Bunda Lesti. Nah, tuh kata Bunda Helmi, dikasih ngantuk gitu ya. Ada aja ujiannya. Sabar mata gitu ya, harus sabar. Oke, digini-giniin. Nah, ini Allah itu akan berikan ujian, baik itu ujian keburukan atau ujian kebaikan. Contohnya gimana Mbak Siti? Ujian keburukan itu ya ujian yang kita tidak inginkan gitu. Nggak ada sih sebenarnya ujian yang kita inginkan ya, tapi dengan ujian kita bisa naik level. Nah, ujian keburukan misal kita diuji dengan misalnya anaknya tidak mau sholat gitu, anaknya nggak mau ngaji gitu, pokoknya anaknya melawan orang tua. Nah, itu ujian keburukan. Terus ujian kebaikan, ujian dengan hal yang kita suka. Misal hingga saat ini gitu ya, hingga saat ini kita doanya tuh, ya Allah semoga hamba menjadi wasilah rezeki tetangga hamba, menjadi wasilah rezeki tetangga hamba gitu ya. Nah, jadi hamba bisa sedekah ke mereka tiap hari Jumat. Terus 1 tahun kemudian misalnya Allah kabulkan menjadi kaya raya 1 RT. Menjadi kaya raya dari 1 RT itu. Udah dikasih kaya. Nah, sudah sesuai ya dengan doa kita, dengan yang kita inginkan. Nah, tapi itu ujian. Allah pengen lihat orang ini kalau dikasih apa yang dia mau, apakah sesuai dengan doa yang sudah dia ucapkan? Apakah sudah sesuai dengan dia yang katanya mau menjadi wasilah rezeki tetangga-tetangganya? Gitu. Apakah kalau dikasih akan digeser? Nah, itu kita dapat nikmat, Allah uji juga. Nah, makanya ujiannya ada keburukan dan kebaikan. Nah, gimana caranya biar Allah itu tetapkan hati kita agar tetap teguh pendiriannya, agar tetapkan teguh hati kita atas agama ini gitu. Agar tetap taat sama Allah. Ada yang tahu nggak doanya? Ada yang tahu? Doa agar Allah tetapkan hati kita atas agama dan Masya Allah, pinternya. Muridnya Mbak Siti kan pinter-pinter. Luar biasa, Masya Allah. Memang kalau sama santri MIM ini luar biasa ya. Sebelum dikasih tahu udah tahu duluan. Memang hamba-hamba Allah terpilih. Oke, nah ini doa agar Allah tetapkan hati atas agama Islam dan agar Allah tetapkan hati kita agar tetap dalam ketaatan. Oke, semuanya boleh buka mikrofonnya. Kita baca sama-sama. Sebelum tunggu dulu, biasanya santri MIM ini langsung baca. Nah, ini kenapa ada 2 versi, ada pakai ya, ada pakai Allahumma. Ini sengaja Siti cantumkan keduanya karena ini bisa dipakai dua-duanya. Bisa ya muqallibal qulub, bisa Allahumma muqallibal qulub juga. Atau yang ini, Allahumma musarrifal qulub, bisa juga ya musarrifal qulub gitu ya. Nah, sekarang nanti kita bacanya sesuai yang ditulis aja ya di layar biar seragam. Oke, sama-sama kita baca. Bunda-bunda, Siti dulu baca, nanti ayah bunda ikuti ya. Oke. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinik. Sabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub.
Sarif qulubana ala ta'atik. Bit qulubana Ala ta'at. Oke, tabarakallah. Nah, sekarang ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Nah, ini udah jelas ya, memang hati kita itu terbolak-balik ayah bunda. Enggak ada yang terus tinggi imannya. Kadang kita futur, kadang kita Masya Allah gitu ya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Bahkan kita tuh nggak tahu loh, nanti di akhir hayat kita apakah tetap memeluk agama Islam atau tidak. Makanya doa ini harus selalu kita dalamkan. Kita minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan hati kami. Sorrif, ini sorrif ya. Sorrif qulubana ala ta'atik. Palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Gitu. Nah, di sini bisa sabit kolbi, saya gitu ya, hatiku, atau sabit qulubana gitu. Itu boleh untuk yang rame-rame gitu. Nah, ini boleh di screenshot ayah bunda, boleh dijadikan bacaan setiap habis sholat sebelum tidur, itu boleh. Karena apa? Kenapa kita selalu minta? Karena pada saat zaman dahulu kala pun, saat zaman Rasulullah, tidak sedikit yang kita tahu selama masa hidupnya dia udah beriman, udah menemani Rasulullah, tapi sejengkal lagi menuju kematiannya atau ajalnya dia murtad. Ada juga yang selama hidupnya dia berbuat maksiat, tapi sejengkal menuju ajalnya dia bertaubat, maka masuk surga. Nah, kita nggak pernah tahu seperti apa nanti kita wafat gitu ya. Nah, Siti nggak tahu apakah nanti wafatnya tetap dalam keadaan Islam, iman dan ihsan, atau sebaliknya, nauzubillah. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita selalu minta sama Allah gitu ya. Semoga kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul, dalam keadaan Islam, iman, ihsan. Kita juga anak-anak, cucu, keturunan kita semua. Dan nanti Allah kumpul sama manusia paling agung, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, nah ini sudah ya. Ini nanti silahkan dihafal. Kalau dibaca saat sujud gimana Kak Siti? Gimana Bun? Kalau dibaca saat kita akhir sujud boleh enggak? Dibaca saat kita akhir sujud. Biasanya sama itu minta husnul khotimah sama minta dibaca saat sujud dalam sholat. Ya. Nah, ini Siti menjawab sesuai dengan yang pernah Siti tanyakan ke Ustadz Siti ya, bunda-bunda ya. Jadi Afwan, kalau misalnya ada tambahan dari yang lain juga boleh. Nah, ini sedikit tambahan ya di luar materi ini. Jadi ketika kita sedang sujud gitu ya. Jadi dalam sholat itu ayah bunda, ketika kita membaca sesuatu tapi tidak ada di dalam rukun sholat, ataupun pokoknya dia nggak termasuk bacaan sholat, tapi kita ucapkan, itu bisa membatalkan sholat. Karena itu termasuk membaca yang bukan bacaan sholat. Nah, bagaimana caranya Siti? Biasanya juga setiap sujud terakhir dari dulu gitu ya. Dari dulu itu setiap sujud terakhir pasti berdoa. Nah, terus pas ditanyakan itu nggak boleh doanya itu kita bersuara. Jadi dilafalkan gitu tuh secara zohir itu nggak boleh. Secara jelas gitu ya. Misalnya lagi sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, ya muqallibal qulub. Nah, itu nggak boleh. Itu bisa membatalkan sholat.
Karena itu termasuk di luar bacaan sholat. Tapi bacanya di dalam hati aja. Gitu. Kalau misalnya Siti selama ini di sujud terakhir itu tetap berdoa, makanya agak lama biasanya di sujud terakhir itu doa minta banyak-banyak, terus bacanya itu dalam hati tapi jangan dikeluarkan. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau misalnya Siti itu seperti itu dan sudah ditanya ke Ustadz itu boleh. Itu tapi tetap dibaca, tidak disuarakan. Karena itu enggak termasuk bacaan sholat bunda-bunda, maka hati-hati ya. Nah, gitu. Ini wallahu a'lam bishawab, nanti boleh ditanyakan kepada ustadz terdekat di masjidnya itu juga silahkan gitu ya. Oke, pertanyaan apa itu? Ustazah, adakah doa untuk hati yang sedang sedih? Masya Allah, tabarakallah. Kalau hati sedang sedih, ini cukup buka Quran. Caranya biasanya gini, buka Quran, terus tutup kan, gimana ya? Misalnya, tutup gini. Nah, terus buka aja sembarang. Tapi Quran yang ada terjemahannya. Gitu. Quran yang ada terjemahannya. Quran Mim kan itu ada terjemahannya ya. Nah, tutup, habis itu buka, sembarang aja buka, bebas. Terus habis itu lihat. Pertama kali ayat yang dipandang oleh mata, nah itu biasanya jawaban dari kesedihan kita. Terus dibaca tuh ayatnya. Dibaca artinya. Nah, itu adalah cara Allah berbicara kepada kita. Gitu. Siti juga kemarin lihat status teman gitu ya. Isinya kayak gini, kalau misalnya kita mau berbicara kepada Allah itu, maka sholatlah. Gitu. Nah, tapi ketika kita pengen Allah itu berbicara kepada kita, maka tilawahlah. Gitu. Karena Quran itu kalam-kalam Allah. Gitu ya. Nah, jadi itu semuanya udah Allah masukkan tuh di dalam Al-Quran. Makanya kalau lagi sedih, bingung, mumet, entah apa gitu ya. Karena apa bunda-bunda, ayah-ayah semuanya? Kalau misalnya mata kita ini yang gerakin siapa? Allah. Yang buka Quran gitu yang gerakin siapa? Allah. Nah, ini mumet gitu ya, mumet ya Allah, mohon petunjukmu ya Allah. Ambil Quran, buka sembarang, lihat mana ayat yang pertama kali dilihat oleh mata, itulah jawaban dari Allah. Allah ngomong sama kita. Gitu ya, lewat kalam-kalamnya. Nah, ini boleh dicoba. Siapa tahu bermanfaat. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Sip, selanjutnya kita nih betul sekali pernah seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa. Ini sebenarnya kita aja bunda-bunda yang terlalu jauh sama petunjuk-petunjuk Allah yang udah bertebaran gitu ya. Nah, tinggal bagaimana caranya kita mendekatkan. Nah, tentu Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan mendekat kecuali kepada yang suci, baik itu suci fisiknya ataupun suci hatinya. Nah, makanya kita bagaimana caranya biar Al-Quran itu bisa masuk gitu ya, kita bersihkan dulu hatinya, di laundry dulu hatinya dengan pakai tips-tips ini, insya Allah gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya, poin yang terakhir yaitu perbaiki habit dalam hidup. Nah, ini gitu. Saat kita sholat, nah bagaimana ini dalam sholat ini kita bisa coba dari perbaiki habit yang gimana nih gitu. Nah, kalau misalnya lagi sholat, kita bisa coba perbaiki dengan kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu sholat, ya yang penting di dalam waktunya Mbak Siti gitu ya. Yang penting saya sholat, zuhur itu sebelum azan asar, saya sholat gitu. Nah gitu. Tapi kalau kita mau mulai perbaiki, kita coba dengan sholat tepat waktu. Gitu ya, sholat tepat waktu. Terus gimana lagi caranya? Siap lebih awal. Gitu. Nah, Siti juga punya teman di kantor itu, dia sampai pasang alarm. Alarm apa? Alarm wudhu. 15 menit sebelum azan disetel alarmnya. Gitu. Jadi itu mempersiapkan diri. Beda ya, ketika kita mau menghadap sesuatu itu
dengan persiapan dan tanpa persiapan itu pasti berbeda. Nah, terus yang ini lanjut lagi, ada setelah udah nih kita udah wudhu 15 menit sebelum azan, udah siap banget, terus abis itu kita mau sholat 5 waktu dengan tepat waktu gitu ya. Nah, kita lengkapi bumbunya dengan rawatib gitu. Sholat sunnah sebelum sholat, ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah gitu ya. Nah, itu coba dikerjakan gitu. Terus yang ini yang tadi Siti bilang, pahami makna dari bacaan sholat. Nah, gitu. Allahu Akbar gitu. Apa artinya? Al-Fatihah gitu. Bismillah. Nah, terus hadirkan rasa khusyuk, berserah. Nah, Siti tuh pernah dibilang, kalau misalnya kita lagi sholat, itu biar ada kita hadirkan rasa khusyuk, anggap ini adalah sholat terakhir kita. Gitu. Kan kita nggak tahu. Nah, seakan ini adalah sholat terakhir kita. Terus kita juga jaga dengan sunnah seperti tahajud, duha. Nah, itu habit-habit dalam sholat yang bisa kita upayakan untuk kita perbaiki. Gitu ya, Ayah Bunda. Ini kalau misalnya tidak dilakukan semuanya secara langsung, sangat tidak apa-apa. Yang penting, Ayah Bunda misal, oh oke, 1 minggu ini mau wudhu dulu, yang wudhu dulu aja. Gitu. Udah istiqomah 1 minggu 15 menit sebelum azan tuh udah wudhu, udah siap, udah cantik gitu ya. Nah, terus coba lagi minggu depan. Oh, minggu ini mau coba udah wudhunya tetap, tapi kalau misalnya seminggu udah berhasil jangan dilupakan. Misal minggu ini mau coba wudhu, minggu depan tambah lagi, ini bahasanya tambah ya, bukan lupakan yang sebelumnya. Udah wudhunya udah clear 15 menit sebelum azan, terus habis itu minggu depan tambah lagi dosisnya, yaitu tambah rawatib. Nah, berarti wudhu 15 menit sebelum azan tambah rawatib. Terus habis itu tambah lagi minggu depan atau bulan depan. Nah, itu jadi harus bertahap. Yang penting dari kita ada kemauan untuk merubah habit. Merubah habit itu tidak mudah, Ayah Bunda. Itu minimal ada riadohnya, yaitu 40 hari. Kalau 40 hari sudah istiqomah, insya Allah itu menjadi habit sehari-hari. Gitu ya. Nah, terus saat berwudu, apa habit-habit saat berwudu yang bisa kita upgrade? Contoh, usahakan untuk tidak batal wudhu. Misal, udah wudhu gitu ya, habis sholat. Terus habis itu setelah selesai sholat, udah kelar semuanya, udah ngaji juga, kebelet pipis misal. Mau buang air kecil atau buang air besar. Nah, setelah buang air kecil atau buang air besar itu, wudhu lagi. Gitu, jangan langsung keluar gitu. Kecuali ibu yang haid ya. Gitu. Nah, itu upaya kita untuk menjaga wudhu agar tidak batal. Terus sebelum keluar rumah, wudhu. Karena apa? Karena kita mana tahu Allah panggil kita saat di jalan, misalnya ke rumah, di jalan, nauzubillah misal kecelakaan, wafat. Nah, itu kita wafat dalam keadaan berwudhu. Gitu. Sebelum tidur wudhu dulu. Biar apa? Mana tahu kita wafat dalam keadaan tidur, berarti itu wafat dalam keadaan berwudhu. Meskipun orang tidur itu pasti berwudhu. Yang penting ikhtiar kita untuk berwudhu dan mensucikan diri. Terus sebelum melakukan perjalanan, pokoknya yang tadi ya keluar rumah, itu wudhu dulu. Sip. Nah, selanjutnya, nah, yang ini mengaji. Ngaji ini Ayah Bunda ikutan metode MIM, keluarga besar MIM Indonesia, itu udah mantap. Udah salah satu memperbaiki habit untuk mengaji. Gitu. Nah, terus silahkan di-upgrade. Hafalkan surah-surah pilihan gitu ya. Nah, kalau dari Babah Siti itu biasanya suruh hafalin Waqiah, Al-Muluk gitu. Terus Yasin, Ar-Rahman, itu harus dihafal. Karena surah-surah itu adalah surah-surah pilihan yang misal kalau Babah itu ngajarin Waqiah itu dibaca habis subuh, Al-Muluk itu dibaca sebelum tidur gitu. Dan segala fadilah-fadilahnya. Surah Yasin, Ar-Rahman gitu. Terus effort kita
perbaiki habit dengan mulai perbaiki bacaan Quran. Nah, ini jangan merasa nyaman dengan bacaan kita yang masih berantakan. Karena salah baca, salah arti. Gitu. Makanya Mas Mbak, kakak abang fasilitatornya saat ngajar nge-meme pasti juga diperhatikan kan ya tajwidnya. Gitu. Nah, terus mulai hafalkan doa-doa Nabi. Nah, ini mungkin nanti di Zoom silaturahmi selanjutnya kali ya. Kita fokus bahas doa-doa Nabi yang ada di Quran. Nah, kita berdoa aja itu mustajab. Insya Allah. Apalagi kalau doa ini dipakai sama Nabi. Nabi itu utusan Allah ya, ayah bunda sekalian. Terus selain dibaca sama Nabi, orang-orang pilihan ada pula di Al-Quran. Nah, jadi itu istilahnya udah combo triple barokah gitu ya. Itu insya Allah doanya top chair, mantap. Nah, itu nanti akan kita bahas doa-doa apa aja nih, doa-doa nabi-nabi yang ada di dalam Al-Quran. Nih, terus ini Bunda Santri Mim udah mulai baca Quran ditambah baca artinya juga. Nah, terus yang keempat bersolawat. Solawatnya bebas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau apapun tuh bebas. Terus saat azan. Nah, saat azan ini kita bisa mulai perbaiki habit kita dengan tidak bicara saat azan. Terus azan itu kalau misalnya Allahu Akbar, nah jawab. Allahu Akbar, jawabnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya ala sholat. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar sama kecuali hayya 'alas shalah. Wa baraka wa anzalika minasyaitin. Oke, nah as-shalatu khairum minan naum, sodakta wa bararta Wa ala Zalika minasyaitin. Masya Allah Bunda, memang luar biasa. Kenapa? Gitu. Bisa apa? Jadi jangan latah. As-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Nah, latah itu namanya. Bukan itu jawabannya ya. Salah sambung. Gitu. Sip. Nah, Masya Allah. Tidak paham ya. Terus membaca doa setelah azan. Nah, terus jangan lupakan di antara azan dan iqomah ada waktu mustajab untuk berdoa. Nah, manfaat itu banyak-banyak berdoa. Bayangin, azan sholat itu ada 5 waktu, azannya juga 5 kali. Berarti sehari aja di luar kita berdoa biasanya itu ada 5 waktu mustajab untuk berdoa. Jadi jangan disia-siakan, gitu ya. Terus 6, minta doa dan ridho orang tua. Nah, ini mungkin untuk ayah bunda ataupun kakak-kakak, abang-abang yang hidup merantau gitu, sering-sering telepon orang tuanya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya orang tua kita udah wafat gitu ya, udah Allah panggil, yang paling beliau inginkan adalah doa anak yang soleh dan pahala jariyah. Nah, itu. Kita sedekah atas nama beliau gitu ya. Terus yang nomor 7, habitnya. Habit ini ya, nomor 7. Ini mungkin sulit untuk beberapa orang. Memaafkan dan minta maaf setiap sebelum tidur. Nah, ini alhamdulillah dipraktekkan ya sama Siti. Misalnya sebelum tidur tuh minta maaf ke suami gitu. Memaafkan orang-orang yang punya mungkin menyakiti hati kita ya. Mungkin menyakiti hati kita. Jadi Siti itu kalau misalnya ada orang yang perkataannya itu menyelekit gitu. Nah, yang langsung ada di pikiran Siti adalah, oh, orang itu sudah Allah izinkan berbicara seperti itu. Jadi saya harus menerima. Ya udah, dimaafkan. Itu termasuk ujian kesabaran. Nah, kalau sudah berpikir demikian, sudah bermindset demikian, insya Allah tidak ada waktu untuk patah hati, tidak ada waktu untuk kecewa.
Insya Allah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan 11 tips menuju kolbun salim, dan juga ini semoga bisa dipraktekkan ya ayah bunda. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini bernilai ibadah. Jangan lupa tadi juga Siti di reminder sama ini ya, sama atasan gitu, sama manajer di kantor itu, setiap kita melakukan sesuatu kebaikan jangan lupa mulai dengan basmalah. Nah, itu tuh. Jadi ada kajian gitu dari potongan cuplikan dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa semua kalau misalnya kita melakukan suatu kebaikan, maka mulailah dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar yang kita lakukan itu tetap bernilai kebaikan. Makanya Allah dalam selalu melibatkan Allah dalam. Oke, nah makanya Allah saja dalam memulai Al-Quran yang mana ini berisi kalam-kalam Allah, itu dimulai dengan basmalah. Makanya Al-Fatihah itu ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bukan alhamdulillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, jadi bahkan Allah saja pemilik penguasa alam ini memulai Al-Quran itu dengan Bismillahirrahmanirrahim di ayat pertama. Maka lucu kalau kita hambanya tidak memulai segala sesuatu dengan basmalah. Oke, mungkin itu aja ayah bunda semuanya untuk Zoom silaturahmi malam ini. Semoga Allah mudahkan, semoga ini dapat ayah bunda mengerti ya. Dan jangan lupa untuk di-share ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya, ke keluarga terdekatnya gitu, insya Allah ya. Nah, bagi yang tertinggal baru bergabung gitu, nanti insya Allah akan di-share di YouTube MIM Indonesia. Subscribe dulu YouTube-nya, namanya MIM Indonesia. Nah, itu setiap hari insya Allah pukul 10 pagi kita akan share tausiah ataupun kajian-kajian dari KIYN dan booster. Itu aja dari Siti, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Siti mencintai dan menyayangi ayah bunda semuanya karena Allah. Semoga Allah jaga persaudaraan ini. Amin. Pak bertanya Ustazah. Gitu ya. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya, dan masih mimpi kita semua yang untuk kita wujudkan bersama-sama adalah semoga keluarga besar MIM Indonesia ini bisa umroh 1 pesawat. Amin, amin. Allahumma Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya izin tutup dan kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siti. Terima kasih. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana ya Bunda, Abang Kakak, materinya pada malam hari ini? Sangat bermanfaat, Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Tabarakallah. Jazakallah. Terima banyak Kak. Resum ulang ya, kita ulang kembali tadi apa aja yang udah dibahas ya Bunda. Poin lanjutannya yang poin ke-6. Apa lanjutannya? Lari kepada Allah. Lari kepada Allah. Lari kepada Allah. Apapun situasinya, baik senang maupun susah, harus kembali kepada Allah. Terdapat di Quran surah apa? Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 45. Ayat 45. Itu kunci jawabannya ya. Sabar dan sholat. Oke, poin yang ke-7. Menjadikan Allah sebagai prioritas. Allah prioritas. Allah dulu, Allah terus, Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus.
Kemudian poin ke-8. Atur kegiatan yang bermanfaat. Hanya untuk bermanfaat. Kegiatan yang bermanfaat. Oke, mengatur waktu hanya untuk kegiatan yang bermanfaat. Karena waktu adalah investasi terbesar dalam hidup, ya. Jadi harus kita pandai-pandai mengatur waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Lanjut, poin ke-9. Hadis secara berkala. Dan kuantitas. Nah, yang poin 9 dulu Bunda, fokus pada kualitas. Hati secara berkala. Secara berkala. Oke, poin yang ke-9 itu fokus pada kualitas, bukan kuantitasnya. Jadi bukan berapa banyak sholat atau ibadah yang kita buat, yang kita lakukan, tapi seberapa baik kualitas ibadah yang kita lakukan. Kemudian ayat 10. Tips yang ke-10. Cek hati secara berkala. Doanya Bunda, doa agar Allah tetapkan hati atas agama Islam dan dalam ketaatan. Ala dinik. Yang terakhir, poin yang terakhir. Perbaiki habit dalam hidup. Perbaiki dalam hidup, habitnya. Yang pertama ada sholatnya harus tepat waktu, lebih awal siap-siapnya, khusyuk, sholatnya lebih awal. Ya. Kemudian apalagi Bunda yang habit yang harus diperbaiki dari segi wudu. Nah, usahakan wudunya selalu dijaga, batal wudu lagi, gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi? Mengaji. Oke, kemudian perbanyak sholawat. Udah ikut mim. Oke, ikut mim, banyak sholawat. Kemudian saat azan. Saat juga azan. baca doa. Oke, dan sebagainya. Baca doa setelah azan. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal perbaikan habit nih, nah ada satu habit juga yang mau Reza ajak ayah bunda abang kakak, mungkin dari beberapa udah tahu ya bahwasannya admin Reza atau admin yang lain sering kali mengajak ayah bunda dalam habit ini, habit kebaikan, yaitu patungan sedekah. Nah kali ini Reza ingin mengajak ayah bunda abang kakak untuk ikutan patungan sedekah mushaf legasi. Mungkin ada yang belum tahu ya, mushaf legasi ini ialah mushaf tulis ya untuk adik-adik menghafal Quran kita. Nah, mereka itu selain menghafal juga dapat menghafal ikatan itu dengan menulis, ayah bunda abang kakak. Nah, mushaf legasi ini dapat sekali membantu mereka untuk mengikat hafalannya dengan cara menulis. Nah, patungannya mulai dari 100.000 aja, abang kakak ayah bunda sudah bisa ikut serta menjadi bagian dari amal soleh ini. Nah, bisa sedekahnya ke rekening MIM langsung di BSI 889888879. Untuk bukti transfer, bukti sedekahnya boleh nanti dikirimkan ke Reza ataupun ke Kak Fitriani ya. Nah, kemudian tadi sudah Reza janjikan di awal bahwasanya ada informasi seputar wisuda. Nah, per hari ini, per malam ini, pendaftaran wisuda sudah kita buka ya. Nah, wisudanya akan diadakan Senin, tanggal 31 Juli, masih 2 minggu lagi. Tapi, untuk pendaftarannya kita buka malam ini. Nah, sampai tanggal 24 Juli. Nah, tapi gini ya sistemnya ya bunda abang kakak, jangan terfokuskan pada penyelesaian surahnya apa ayatnya dulu. Karena kan pendaftaran wisudanya ini terbatas, hanya dibuka 1 minggu. Kemungkinan masih ada yang beberapa grup yang jauh ya, masih mengejar. Nah, nggak apa-apa, daftar dulu aja biar nggak ketinggalan gitu ayah bunda abang kakak. Nah, sambil proses menyelesaikan hafalannya, nah daftar dulu, daftar wisudanya agar nantinya nggak ketinggalan dan bisa tetap ikut wisuda pada Senin 31 Juli. Gitu ya bunda abang kakak. Nah, untuk daftarnya
bisa langsung klik link. Nah, bentar lagi akan di-share nih link daftarnya. Pastikan nih ayah bunda abang kakak daftar wisuda. Karena apa? Nanti setelah wisuda bakalan dapat sertifikat dan juga raportnya. Kalau nggak daftar wisuda nanti nggak dapat sertifikat. Dan nggak bisa pindah ke surah berikutnya. Kayak gitu. Nah, itu link daftar wisudanya udah Kak Fitriani share di kolom komentar. Bisa dicek, bisa diklik langsung dan silahkan daftar ya. Jika terdapat kendala dalam proses pendaftaran, jangan sungkan untuk chat Reza ataupun chat Kak Fitriani. Gimana ya Bunda Abang Kakak? Ada ketemu linknya? Ya, siap. Siap ya. Ada pertanyaan seputar pendaftaran wisuda? Ya, cukup. Cukup, oke. Nah, kalau ada lanjutan pertanyaan nantinya bisa chat Reza ya. Nah, mungkin untuk malam hari ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih untuk ayah, bunda, abang, kakak semuanya yang sudah menginvestasikan waktunya pada malam hari ini untuk kegiatan yang bermanfaat. Semoga Allah catat sebagai kebaikan dan pemberat amal soleh nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, kita sempurnakan ya Zoom pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun tingkah yang tidak berkenan di hati ayah bunda abang kakak. Segala kebaikan datang dari Allah, segala keburukan datang dari diri saya pribadi, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Zoom silaturahmi berikutnya ya bunda abang kakak semua. Ya, Istirahat. Syukran Kak, jazakillah khair. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.